mengganggu aktivitasnya. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Yang mana pada kesempatan ini insya Allah saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, selama ini ketika mengambil keputusan di sekolah, Bapak bisa mengidentifikasi apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebelum menjawab pertanyaan yang barusan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak, terlebih dahulu saya mungkin mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya untuk mewawancarai saya dalam hal ini untuk melengkapi suatu persyaratan Ya, atau persyaratan ya, tugas. salah satu tugas dalam mencapai guru penggerak tadi, karena ini merupakan suatu kebahagiaan juga buat saya dan sekaligus juga merupakan suatu kepercayaan dari Pak Tasripin sebagai guru penggerak. Dalam mengambil keputusan ini rupanya saya mengambil apa tadi yang dilema etika. Oh iya. Jadi segala sesuatunya dalam mengambil keputusan tersebut karena ini merupakan keputusan mungkin ini tidak ada pilihan benar atau salah ya, benar dan salah. Jadi ini rupanya keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sama-sama benar. Yang sama-sama benar. Jadi terutama dalam salah satu hal yang difokuskan ke siswa atau ke guru atau ke anak, kalau bisa ya coba ke anak ya. Salah satu contohnya misalnya dalam kejadian apa misalnya? Misalkan kejadian kalau ada siswa yang mau naik kelas tapi misalnya tidak sekolah sudah lama, seharusnya gimana naik kelas atau di DO ini siswa? Ya memang itu ada beberapa kemungkinan kalau menurut saya selaku pimpinan dan selaku dari guru selaku pemegang kelas dan yang tahu keseharian tentang anak adalah guru kelas. Tetapi di sini mungkin perlu adanya satu keputusan yang keputusan yang tidak menjatuhkan ke anak tersebut ke anak tersebut. Jadi artinya anak tetap bisa diuntungkan, juga sekolah juga mungkin seperti itulah. Nah, rupanya mungkin melihat dari jangka panjang anak. Jangka panjang anak. Jadi tidak melihat untuk hari ini juga. Kan anak mungkin mempunyai masa depan yang masih panjang. Kalau umpamanya kita anak tersebut di DO, jadi DO, otomatis anak itu akan jadi apa nantinya gitu. Akan jadi apa nantinya dan mau bagaimana. Jadi kita berpikir jadi untuk mengarahkan kepada guru bahwa kita berpikir bahwa anak ini juga mempunyai masa depan yang masih panjang. Jadi kita perlu mempertimbangkannya. Mungkin pada saat ini dia malas sekolah atau bagaimana, atau mungkin suatu saat akan berubah juga. Terima kasih Pak, bagus sekali. Saya percaya kepada Pak Kusmara selaku Kepala Sekolah SD 1 Sukamaju. Saya sudah percaya yakin banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang mengambil keputusan. Mungkin ini menjadi ilmu buat saya
untuk menjadi seorang pemimpin itu harus seperti itu. Kemudian saya garis bawahi, kalau saya perhatikan berarti ketika Bapak mengambil keputusan itu sebetulnya sesuai dengan paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Artinya Bapak melihat bagaimana keputusan yang harus diputuskan ketika ada permasalahan tadi di siswa, sehingga Bapak melihat bagaimana nih saya melihat jangka panjangnya anak, kalau di DO bagaimana, itu sangat bagus sekali. Kemudian ketika mengambil keputusan nih, yang Bapak libatkan siapa saja nih? Apakah dengan orang tua, dengan komite, dengan guru, atau hasil keputusan sendiri? Kalau saya perhatikan tadi Bapak misalkan hasil musyawarah, kalau mungkin siapa saja yang dilibatkan Pak? Ya, kebiasaan yang saya lakukan biasanya untuk semua diputuskan bersama-sama ya. Iya. Tentunya akan melibatkan semua unsur yang ada. Mungkin dari saya selaku pimpinan, pertama dimusyawarahkan dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah. Lalu kita bertanya di sana apakah perlu dikomunikasikan lagi dengan komite atau selanjutnya lebih luas lagi kepada orang tua. Nah, apabila mungkin pertama ruang lingkup dengan di sekolah dulu, ya kemudian selanjutnya mungkin dengan komite selaku wakil dari orang tua tersebut. Nah, itu kebiasaan yang biasa saya lakukan dalam segala hal. Nah, apabila dalam musyawarah pertama belum dapat selesai atau masih mempunyai keraguan-raguan, mungkin diambil kepada unsur-unsur berikutnya setelah dari di sekolah, ruang lingkup sekolah, dan dengan komite, mungkin yang terakhir dengan orang tua siswa. Iya, oke, yes, bagus sekali Pak. Yang Bapak sampaikan, yang Bapak laksanakan. Kemudian satu lagi nih, biasanya yang menjadi tantangan Pak ketika mengambil keputusan. Tadi disampaikan bahwa Bapak itu selalu bermusyawarah, melibatkan semua pihak, orang tua, komite, guru. Yang jadi tantangan ketika mengambil keputusan, ketika bisa menghubungi orang tua misalkan, apakah jarak yang jauh atau bagaimana kira-kira yang menjadi tantangan? Tantangan utama yaitu datangnya dari mungkin dari orang tua. Karena apanya banyak gitunya. Berarti isi kepalanya juga banyak pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat kita. Nah, di sini perlu menjadi sebuah tantangan itu untuk mengerucutkan artinya memusatkan beberapa pendapat itu menjadi yang dikerucutkan, dipusatkan menjadi satu keputusan. Nah, itu mungkin tantangan yang paling susah gitu. Oh iya. Tapi walaupun itu menjadi tantangan, mungkin Bapak sudah bisa mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan paradigma pada pembelajaran kami. Alhamdulillah Pak. Komunikasikan lagi dengan komite atau selanjutnya lebih luas lagi kepada orang tua. Nah, apabila mungkin pertama ruang lingkup dengan di sekolah dulu, ya kemudian selanjutnya mungkin dengan komite selaku wakil dari orang tua tersebut. Nah, itu kebiasaan yang biasa saya lakukan dalam segala hal. Nah, apabila dalam musyawarah pertama belum dapat selesai atau masih mempunyai keraguan-raguan, mungkin diambil kepada unsur-unsur berikutnya setelah dari di sekolah, ruang lingkup sekolah, dan dengan komite, mungkin yang terakhir dengan orang tua siswa. Iya, oke, yes, bagus sekali Pak. Yang Bapak sampaikan, yang Bapak laksanakan. Kemudian satu lagi nih, biasanya yang menjadi tantangan Pak ketika mengambil keputusan. Tadi disampaikan bahwa Bapak itu selalu bermusyawarah, melibatkan semua pihak, orang tua, komite, guru.
yang jadi tantangan ketika mengambil keputusan, ketika bisa menghubungi orang tua misalkan, apakah jarak yang jauh atau bagaimana kira-kira yang menjadi tantangan? Tantangan utama yaitu datangnya dari mungkin dari orang tua. Karena apanya banyak gitunya. Berarti isi kepalanya juga banyak pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat kita. Nah di sini perlu menjadi sebuah tantangan itu untuk mengerucutkan artinya memusatkan beberapa pendapat itu menjadi yang dikerucutkan, dipusatkan menjadi satu keputusan. Nah itu mungkin tantangan yang paling susah gitu. Oh iya. Tapi walaupun itu menjadi tantangan, mungkin Bapak sudah bisa mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan paradigma pada pembelajaran kami. Alhamdulillah Pak, walaupun mohon maaf mengganggu walaupun sebentar. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini kan banyak sekali yang didapatkan dari Bapak pada kesempatan ini, menjadi ilmu buat saya sehingga saya akan kembangkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan setiap pengambil keputusan Bapak di SDN 1 Sukamaju ini mudah-mudahan sesuai dengan seharusnya sesuai dengan aturan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Kepala, saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan Ibu Lia sebagai Kepala Sekolah PAUD Al-Azmi ya? Ya, PAUD Al-Azmi yang kebetulan berada di lingkungan Desa Sukamaju. Kebetulan berada di sekitar saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Nah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol lah, ini mah diskusi terkait ketika Ibu sebagai kepala sekolah, pimpinan di sekolah ketika mengambil keputusan. Nah, selama ini nih yang dilaksanakan oleh Ibu atau menurut hemat Ibu ketika mengambil keputusan, kebanyakan termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bu? Etika. Oh iya, dilema etika. Oh iya. Etika. Dalam pengambilan keputusan, Ibu menentukan bahwa itu termasuk dilema etika. Kalau boleh tahu, contohnya memutuskan apa nih? Permasalahan apa, Bu? Permasalahan misalkan study tour atau piknik. Oh, piknik, ya. Di PAUD itu. Rekreasi. Oh iya. Rekreasi. Ya, emang betul ya. Jadi kalau PAUD, TK, jadi setiap satu semester satu kali ya, Bu? Atau satu tahun? Diprogramkan 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun satu kali. Biasanya Ibu berangkat ke mana? Ke Kabupaten Bandung atau di Kabupaten Garut? Biasa yang dekat kan kita mainnya ke Kabupaten Bandung. Garut kan jauh. Oh, iya. Nah, ketika memutuskan mau berangkat nih rekreasi gitu kan, pasti kan banyak atau ketika membawa anak PAUD itu sama orang tuanya. Nah, biasanya ketika mengambil keputusan mau berangkat ke sana, misalkan menentukan ongkos. Nah, yang dilibatkan Ibu ketika mengambil keputusan siapa saja? Terutama yang pertama mungkin orang tua dan guru. Ya, orang tua dan guru. Ya, bagus, terima kasih. Jadi yang Ibu libatkan orang tua, kemudian guru,